alhamdulillah di Sambong Dukuh PKK mohon izin, mohon bimbingan terus dan selalu panjenengan tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya terus membimbing warga kami, istri kami selaku penggerak tim PKK desa untuk selalu berinovasi. Apunten di bawah kendali Forum Masyarakat Madani Jombang juga sering dan selalu diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi yang terakhir alhamdulillah untuk kegiatan pembuatan biopori Pusat Tinggi. Dan alhamdulillah PKK desa mohon izin Ibu Camat ngapunten boten sombong, PKK desa Sambong sakniki nggih gadah warung senaosa elek-eleko dereng lampau, tetep itulah warungnya PKK desa Sambong, boten warungnya lurah, boten warungnya Bu Lurah. Saya informasikan kepada seluruh warga, itulah milik panjenengan seluruh warga masyarakat desa Sambong Dukuh. Lurah Bu Lurah hanya dititipi ngopeni, nek pun lampah nggih kersane niku sedaya pun titipan kaula diamanati sebagai kepala desa guna untuk bisa mengedepankan, memajukan dan memakmurkan desa. Dengan jalan inilah yang kami bisa. Alhamdulillah di desa Sambong Dukuh juga sudah terbangunnya TPS 3R. Bangunan sampun dados Ibu, ngapunten kinerjanya yang belum. Cara pengolahan, cara penjemputan sampah yang belum sama sekali dimiliki seluruhnya warga masyarakat desa Sambong Dukuh. Kengken bayar 15.000 saulan niku lho, uang enak untuk bilang medali. Tapi nuwun sewu, tanpa jenengan sadari seluruhnya tamu yang hadir dari warga Sambong Dukuh, jenengan parkir bendino 2.000 ping saulan ketemu nih pinten? Lebih dari 15.000. Nggih napa mboten? Pasti nih, ngapunten. Karena saya punya prinsip di tahun 2022 pengolahan sampah TPS 3R di desa Sambong Dukuh harus juga bisa berjalan. Prioritas kami untuk lebih mengedepankan dari warung dan juga kolam pancing yang ada di lapangan desa. Di proyek kami awal tahun 2022 masuk pertengahan tahun hingga ujung tahun 2022 penanganan sampah desa Sambong Dukuh juga harus bisa berjalan. Ngapunten, pada saat acara musren Bangcam Tarung dari beberapa desa di Kecamatan Jombang, alhamdulillah Sambong Dukuh bisa mendapatkan pembangunan TPS 3R. Niku sangat syukur alhamdulillah. Ngapunten, dari 16 desa 4 kelurahan Sambong Dukuh lah yang lebih terdahulu mendapatkan program TPS 3R di Kecamatan Jombang. Tetap saya berpikirnya bukan untuk pribadi diri saya sendiri, demi untuk kemajuan masyarakat desa Sambong Dukuh. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara masalah sampah, memang menjadi masalah bagi kita semua, nggih. Karena apa? Sampah itu ibaratnya makanan, nggih. Setiap ada pertambahan penduduk, sampah selalu bertambah. Makanan juga demikian. Kalau makanan, setiap ada pertambahan penduduk, kebutuhan pangan juga akan bertambah. Kan ngoten nggih. Nah, oleh karena itu, bagaimana upaya kita untuk menangani sampah ini supaya lingkungan kita tetap bersih, tetap indah, tetap nyaman dan tetap sehat. Lah ngoten nggih. Nah, makanya pada hari ini panjenengan semua
kader PKK maupun kader lingkungan dikumpulkan di sini, nanti akan mendapatkan ilmu tentang pengelolaan sampah, terutama sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita mengelola sampah ini mulai dari rumah tangga. Kalau tadi Pak Lurah sudah menyampaikan, ayo kita mengelola sampah ini dengan baik, supaya lingkungan kita tetap sehat, dan bersih. Terutama di Sambong ini kan daerah perkotaan, Di desa Sambong ini sudah berdiri TPS 3R. Sampun pirsa Bu tempatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita harus ikut peduli memanfaatkan tempat itu. Ngoten ya Bu nggih? Nah, nanti untuk pengelolaannya dibutuhkan sampah-sampah yang tidak bisa sampah-sampah itu bisa diolah kembali. Yang tidak bisa didaur ulang bisa dibentuk nanti apapun. Nanti kelanjutannya akan lebih banyak lagi Bu. Jadi untuk TPS 3R itu memang kegiatan yang sudah terpadu. Selain memilah sampah, nanti ada pengolahannya. Itu makanya pada hari ini panjenengan semua nanti akan dibekali ilmu, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di dusunnya masing-masing. Ngaten nggih? Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi sampah yang tidak bisa didaur ulang di desa Sambong Dukuh kami nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang saya masih punya tali silaturahmi bolak-balik bisa ke Sambong. Hari ini memang dengan kegiatan bersama Pokja 3 di TP PKK Kabupaten ingin sharing tentang ilmu bagaimana pengolahan sampah yang sulit didaur ulang. Baik, kalau tadi sempat disinggung Pak Lurah bahwasanya saya tergabung dalam forum masyarakat madani, begitu juga TP PKK Kabupaten. Memang kami gelisah tentang pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Jombang. Maka dengan ini pilot projectnya ada di Sambong dan juga Kaliwungu. Nah, tepat dengan itu maka boleh saya ulang bahwasanya pengolahan sampah, cegah, pilah, olah ini kami kenalkan metodenya alasi besut. Ya. Jadi kalau kemarin sempat mengetahui di TPS 3R Sambong ada pengolahan alasi besut, yaitu yang kami kenalkan agar jenengan sakit berpartisipasi. Di samping karena ikon ya, besut ini kan ikonnya Jombang yang memang tujuannya betul maksud ya. Jadi maksudnya apa ya? Maksudnya untuk mengajak jenengan semua bijak kelola sampah. Nah, sekaligus memang juga kalau dilihat itu besut. Nah, juga punyai kepanjangan. Nah, B siapnya. Nah, siapnya mendukung gerakan nasional ya Bu. Jadi ini saya tidak ngarang sendiri, memang ada dasarnya. Nah, secara nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwasanya adalah dimulai gerakannya pilah sampah dari rumah. Jadi kalau pengolahan sampah ini baik, itu harus nyambung dari rumah dulu, dijemputnya itu terpilah supaya apa? Bisa maksimal dikelolanya gitu. Kalau semuanya tercampur kondisinya, kasihan petugasnya. Nanti tidak mungkin bisa maksimal saat mengolahnya karena apa? Yang basah campur dengan nyun sewu ya,
Kalau bulanan perempuan ini kan juga menghasilkan sampah, nggih. Nah, itu kalau dicampur terus kertasnya juga kena kecap, saus. Nah, itu sulit didaur ulang. Makanya perlunya terpilah. Baik. Nah, berikutnya B-nya, gerakannya di bank sampah. Jenengan kalau merosokkan atau membawa plastik, kertas, napa malih, logam, jelantah, nggih, saged. Nah, itu di sini itu bisa sampai terkelola 20%. Masih sedikit loh Bu. 20% itu bisa terkelola di bank sampah. Lanjut. Nah, bagi cuilan-cuilan plastik yang tidak bisa didaur ulang atau yang nggak laku di tukang rosok atau bank sampah, nah solusinya bisa dengan EcoBrick nanti kita praktek bersama-sama. Nah, shootnya yang terakhir ini adalah mengompos untuk tanaman medianya. Jadi berputar untuk kebaikan lagi ke alam. Jadi kalau mengompos, jenengan mengompos semua, apalagi satu kawasan wilayah RT, RW, bahan bakan desa, itu 50 sampai 60% sampah itu tertangani untuk yang basah. Jadi kalau di total 50 sampai 60% tambah yang 20% sudah berapa itu? 70% loh Bu. Nah, 70% terkelola. Nah, kalau nanti plastik-plastiknya diselamatkan, ya, itu tentu saja juga akan mengurangi lagi. Ya, jadi bisa sampai jenengan bisa menyelesaikan 80%. Semakin sedikit yang dibuang ke TPA. Nah, gitu. Tidak memungkiri ada bahan yang sulit didaur ulang, gitu. Nah, hari ini berkaitan dengan itu, kenapa sih pentingnya berecobrick? Bisa langsung ke slide-nya. Oke, plastik, biosfer, dan ecobrick. Berikutnya, apa kaitannya plastik? Apa kaitannya sama biosfer? Apa kaitannya sama ecobrick? Jadi biosfer ini nama apa ya, sainsnya tentang lingkungan. Biasanya ngomongin kalau lingkungan itu sangat luas gitu loh. Jadi lingkungan biosfer itu terdiri dari banyak komponen, yaitu udara, tanah, air, dan juga makhluk hidup. Jadi udara kita itu jadi satu sama tempat saya di Kaliwungu, kalau jenengan di Sambong, gitu kan? Udara kita juga sama dengan di Kalimantan. Jadi nggak ada sekat. Jadi otomatis kalau jenengan nanti membakar, ya itu juga tembus di wilayah lain gitu. Terus kalau buang di sungai, sungai ini jadi satu juga alirannya dan menuju laut yang sama di dunia ini. Jadi merasa jenengan bersih, tapi nanti berdampak di tempat lain. Itu yang menjadi keresahan dunia, Bu. Makanya hari ini bisa menjadi gerakan bersama. Baik. Terus tanah kita juga jadi satu, gitu. Jadi itu ada di lempengan bumi kita. Kemudian kita juga tinggal di dalamnya, gitu. Jadi dampaknya bisa ke makhluk hidup, ke tanaman, terus efeknya juga pangan kita kan tergantung dari makhluk hidup yang lainnya kan, jadi tanaman juga hewan. Nah, itu yang menjadi keresahan. Kok bisa? Seperti apa? Oke, ketika plastik dibuang, dibakar, ditimbun itu meracuni bumi, udara, dan air. Kata kuncinya itu. Kok bisa? Slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan ini jawabannya apa, Bu? Tiap hari. Kapan kita menggunakan plastik? Sejak kapan, Bu? Sejak dahulu. Jadi ingat ya, saya punya anak kecil. Pertama kali saya kenalkan plastik di saat mandi di bak ya, Bu ya. Tapi saya udah ngerti, saya udah nggak nambah beli bebek-bebekan itu, khawatir juga setelah itu kalau cuil-cuil jadi perasaan yang kecil,
Terus saya juga sudah nggak pakai dot plastik ya, karena memang saya bisa full ASI gitu. Jadi itu benar sejak kita kecil gitu. Next, kalau ada pertanyaan berikutnya apa Bu? Kenapa kita menggunakan plastik? Praktis, boleh. Terus apa? Awet. Terus? Tidak. Oke, tidak tahan. Terus kalau hujan ini tahan anti air ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya menjadi alasan kenapa kita menggunakan plastik. Oke. Bahkan kalau dicek dari atas, kebetulan jepit saya logam ya. Frame-nya kacamata ini juga ada yang plastik ya Bu ya, bahannya. Peniti apa itu? Apalagi? Ternyata ini masker sekali pakai jenengan itu sebenarnya juga bahan plastik Ibu. Jadi itu plastik polyester, bahannya sama seperti kayak kantong-kantong buat berkat itu loh Bu. Nah itu sekali pakai, makanya nggak bisa digunakan ulang lagi. Nah itu juga bahan dari plastik loh. Terus kalau kancingnya yang pakai plastik juga ada loh. Dan lagi banyak hal yang kita gunakan. Baik, mungkin itu juga menyadarkan kita bahwasanya penggunaan plastik ini juga menjadi hal yang dekat ya, atau biasa kita perlukan gitu. Memang plastik ini dulu ditemukan atau di ide awalnya itu pingin nyamain baja Bu. Nah karena baja ini berat, terus fungsinya juga sangat banyak, terus akhirnya buat yang ingin sederhana tiruannya yaitu plastik itu, sehingga banyak digunakan. Oke, ada yang tahu nggak Bu bahan plastik itu dari mana? Boleh tahu plastik itu dari mana? Bahan bakunya itu loh Bu. Sekarang sepatu, sandal ya plastik ya Bu ya. Nah bahan bakunya dari mana Ibu? Dalam? Dari daur ulang, dari botol-botol. Nah botol yang lama itu dari mana ayo? Wonten nggak pernah baca-baca plastik itu ternyata bahannya dari sanes loh Bu, karet loh ya Bu. Karet ini jenisnya latex Bu, jadi tidak sama dengan plastik. Kalau jenengan tahu ban itu lebih fleksibel, itu memang bahannya dari karet. Oke, mari kita kupas di slide berikutnya. Jawabannya dari apa? Nah, plastik itu dari ratusan juta tahun yang lalu, yaitu minyak bumi, yang dimana itu memang bahan-bahannya fosil gitu. Iya, minyak bumi. Kalau mboten percaya, dulu saya juga gitu loh. Minyak bumi ini larang, tapi kok iso sih dari plastik diwewehno gak? Kadang juga nggak bayar kan ya Bu ya kemasannya itu, kok bisa? Nah, jadi murid saya dulu juga elelean, saya juga ngeyel ora iso plastik ini dudu organik, anorganik gitu. Bu, plastik itu organik karena bahan dasarnya adalah minyak bumi yang dari fosil-fosil atau hewan yang sudah juta tahun lalu mati terkubur. Next. Oke. Nah, disuling, diambil, kemudian dimanfaatkan, itu adalah residunya. Next. Geser. Jadi bahan residunya, kalau yang disuling bisa menjadi alat-alat transportasi. Nah yang residunya itu yang bahan limbahnya si minyak bumi tadi ditambahi bahan kimia, akhirnya jenisnya polyester tadi Bu. Jadi dia nggak akan bisa jadi kalau nggak ditambahi bahan kimia tadi. Terus mudah dibentuk, dijadikan bahan baku gitu yang fleksibel. Nah kalau jenengan tahu alat
minyak bumi ini kalau masuk jadi transportasi mengeluarkan apa? Iya, CO2 atau apa itu asapnya yang sebenarnya itu juga adalah nggak baik untuk kesehatan. Nah, berarti kalau bahan baku yang sama, otomatis juga mengeluarkan hal yang sama kan? Mari kita urai. Oke. Nah, sebelum itu kemana plastik jenengan semua? Ke tempat sampah. Terus? Oh, ke bank sampah yang sakit didaur ulang. Coba ini potret faktanya. Oke. Yang dari tempat sampah ya tadi. Nah, ternyata tempat sampah ya sakit penuh loh, nggih. Sakit penuh. Setelah itu akhirnya yang punya lahan dibakar. Nah, ada yang dipojokin, diangkut oleh pasukan kuning atau pengelolaan sampah di Jombang. Nah, ternyata ada simbol daur ulangnya gini tuh. Nah, tapi cuma sedikit yang bisa didaur ulang buktinya. Saya tanya Mbak Dewi Pirose nasabah bank sampah, loh, cuma kecil juga yang setor. Nah, itu juga ternyata tidak seluruhnya plastik ini bisa didaur ulang, lolos ke TPA. Nah, setelah itu bagaimana? Bisa diapain? Nah itu Ibu ya, yang dibuang ke sungai, padahal di situ ada makhluk hidupnya. Next. Nah, apa yang terjadi dengan industri daur ulang? Jadi botol lama apakah jadi botol yang baru? Berikutnya. Iya, ternyata botol yang lama itu tidak menjadi botol yang baru, Bu. Nggak boleh. Karena kalau untuk makanan dan minuman itu sudah menyalahi aturan untuk kesehatan. Makanya ada kodenya apa itu? Gelas sama garpu. Nah, itu untuk makanan. Tapi kodenya di segitiganya kalau jenengan cek botol mineral itu angka 1 itu nggak bisa dipakai berulang kali, nggak baik. Nah, kalau yang saya kalau botol-botol yang agak tebal ya dicek kodenya 5 atau 7 itu boleh digunakan berulang. Nah itu kan bedanya. Kalau mineral dibuatkan seperti itu pasti harganya nanti sangat mahal itu. Nah, ternyata tidak semuanya bisa didaur ulang gitu. Jadi botol mineral yang jenengan beli ya itu dari plastik biji baru gitu. Dan selalu terus digunakan, sekali itu langsung dibuang. Ya kalau masuk ke daur ulang gitu. Nah, catatan data di Indonesia ini yang didaur ulang loh cuma 7% saja dari 100 itu. Yang lainnya ya lolos dari pabrik daur ulang. Sedih ya Bu ya. Nah, berikutnya. Lah terus kalau jenengan tanya botol-botol mineral itu dijadiin apa gitu, didaur ulang. Dia itu didaur ulang tak turun kualitasnya Bu. Biasanya untuk perkakas-perkakas yang tidak boleh untuk makanan dan minuman. Sisir, cebok, atau kursi ini. Nah, kalau plastik-plastik perkakas ini pecah, bisa Bu didaur ulang, tapi turun kualitasnya. Biasanya nanti untuk pot warna hitam yang gampang pecah itu loh Bu. Nah, itu karena bahan bakunya dari daur ulang lagi. Terus itu pecahannya didaur ulang lagi, bisa Bu didaur ulang. Biasanya untuk kresek atau tali rafia. Nah, lewat kresek, potongan tali rafia bisa nggak masuk ke daur ulang lagi? Kebanyakan enggak. Kita aja enggak merimpeni, apalagi masuk ke industri gitu. Nah terus kalaupun ada, ya nanti jenengan bisa melihat kresek yang warna hitam, biasanya bau, terus gampang patah. Nah itu dia bahan bakunya berulang kali daur ulang. Makanya dikasih warna hitam supaya pekat, nggak mengelabui bahan-bahan baku sebelumnya. Jadi turun terus kualitasnya. Akhirnya balik lagi ke tempat sampah atau ketumpukan TPA Banjardowo, nggak diapa-apain gitu. Nah ini siklus yang panjang, yang apa ya? Ya lama-lamaan ya ini jadi warisannya kita gitu loh. Dan nggak bisa terurai. Baik. Yang bisa terurai itu dari bahan yang sempurna dari alam gitu.
Oke, selanjutnya, nah ini yang sama seperti di Banjardowo kondisinya. Jadi ini sebuah TPA yang hanya ditumpuk saja, gitu. Padahal di situ udaranya jadi satu. Jadi kalau jenengan jalan-jalan ke Banjardowo ya, sebenarnya sampahnya ya hanya ditaruh, terus ada alat truk besar itu nanti digali lagi, dimasukkan, pindah lagi ke tempat berikutnya, pindah lagi ke tempat berikutnya. Kalau sudah mentok balik lagi ke lubang yang awal, dibuka lagi, dimasukkan lagi sampah yang baru, ditutup sampah yang lama. Begitu seterusnya, Bu. Makanya butuh banyak tenaga kerja, butuh banyak alat berat, belum lagi maintenance-nya apa ini, alat-alat perawatannya, ya biaya, semuanya pakai uang kita, gitu. Jadi ya banyak sumber daya yang terhamburkan. Next. Baik. Kalau dilihat ini full, jenengan saged tahu apa itu, Bu, di dalam itu? Apa, Bu? Potongan-potongan apa, Bu? Saged dibesarkan dikit. Saya biar juga. Nah. Apa, Bu? Hah? Tutup botol. Terus nopo nih, Bu? Benang senar. Nah. Ada potongan selang, ada bulu. Coba next berikutnya. Oposisi sebenarnya nih karena sangat dekat. Nah. Ketinggalan nggak, Bu? Ini adalah seekor burung. Iya. Dan plastik-plastik tadi yang di zoom itu ada di lambungnya. Jadi burung ini udah agak ya dia terurai dengan tanah, tinggal bulu-bulunya aja sudah hancur. Nah, si plastik-plastiknya itu keluar dari lambungnya itu. Jadi ini sebuah foto bahwasanya burung ini ada di daerah burungnya namanya albatros, ada di Kepulauan Atol Pasifik, Lautan Pasifik. Jadi sampah kita sudah di Lautan Pasifik, Bu. Di sana itu ibunya itu ngambilin nyamber di laut. Karena kok iso? Dia itu insting, Bu. Karena baunya sudah ditempeli oleh ganggang dan bahan-bahan makanan di lautan. Nempel terus disambar, dilolohin sama anaknya. Nah, akhirnya sampai penuh lambungnya ya sudah mati. Bisa jadi loh burung ini tuh nanti ya gawe ceritane anak cucu kita, bahwasanya wis punah gara-gara sampah kita. Ini sedih kalau saya nerangkan anak TK atau anak SD gitu langsung haru ya melihat kayak gini tuh, karena memang ya ini hal yang perlu kita waspadai bersama. Next. Oke, kalau nggak terlihat sayang. Jenengan sakit ngertos niki apa? Ini kulit atau cangkangnya kura-kura. Nah, next. Tuh, kejiret plastik yang itu loh, segelnya botol kalau beli kerat-keratan itu loh, Bu ya. Jadi itu dia itu kena waktu tukik, waktu kecil gitu. Terus sampai membuat cacat selama dia dewasa. Nggak mati kalau dia memang jenisnya 350 tahun kura-kura. Nah kalau ini usianya 100 tahun loh, plastiknya, Bu, nggak apa-apa aja. Ini dipotong sama teman-teman aktivis di lautan, ya akhirnya bikin cacat gitu. Dari sampah berkakas yang kita buang. Next. Tadi juga ada sampah cotton bud. Ternyata ini sepele kalau jenengan buat untuk biar rumahnya bersih, tapi ternyata itu juga bahannya plastik ngapung ya. Dan setiap tahunnya ada sekitar 1 juta hewan mati gara-gara sampah kita di lautan. Next. Oke. Kalau ini di zoom itu ada seekor sapi sudah mati di TPA. Jadi ada yang sengaja menternakkan sapinya di TPA karena
dominan tadi saya bilang kan 50-60% itu sampah Indonesia ini ya basah Bu, organik. Karena jiwake orang lijo, pasar tradisional, kalau di luar negeri semua kan plastik, kaleng kayak gitu Bu. Nah kita itu masih dominan itu. Jadi ternak-ternak itu cek biaya murah, akhirnya sengaja gitu kan dilepas makan sembarangan. Dan saya melihat sendiri kambing itu makan sandal jepit karena baunya Bu. Jadi dia itu insting itu wis tercampur sampai itu. Nah itu ada yang ternyata bener mati. Next. Oke. Jadi sampah ini terlihat ya dampaknya baik yang tidak terlihat maupun terlihat. Jenengan ngertos nggak aroma kalau membakar plastik? Pripun Bu? Nyegrak, gitu. Nah, ternyata plastik itu kalau kena sinar matahari, panas dan suhu itu akan mengeluarkan dioksin, hal yang beracun, gitu. Next, tanda-tandanya tadi nyegrak, mungkin kalau sensitif bisa lebih pusing, gitu. Nah, kalau dibakar, sebenarnya membakar itu cuma memindahkan sampah menjadi gas, Bu. Ya nggak akan hilang Bu. Kalau jenengan ngerasa wes ini solusi, sebenarnya melayang-layang terus Bu, pindah di tempat lain. Gravitasi akan terjadi Bu, karena itu sebuah hal yang di bumi ini. Jadi gravitasinya nanti turun berbarengan sama air hujan. Turun, kalau ke sawah masuk terserap ke akar, masuk ke akar, terus kemudian ke bahan pangan kita. Hasilnya tanaman hasil pangannya nanti kita makan. Loh, balik lagi loh Bu siklusnya. Jadi sedih ini sebenarnya. Next. Nah, kalau nggak dibakar, jenengan tahu kalau ditaruh aja itu plastiknya suwi-suwi ini protol ya. Kalau jenengan ngangkat plastik yang warnanya dulunya merah jadi pudar, nah itu proses-proses pelapukannya yang tidak alami, namanya terfotodegrasi kalau istilahnya. Jadi protol yang kecil-kecil ini justru makin bahaya karena menjadi mikroplastik. Ini yang menjadikan catatan bahasanya temuan-temuan garam kita itu wis kecampuran mikroplastik. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, bahkan ada yang prediksikan 2050 jumlah ikan kita itu sedikit karena ya banyak plastik yang ada di lautan. Next. Oke. Kan jenengan kalau melihat botol mineral di kardusnya yang besar itu jangan kenakan sinar matahari karena dikhawatirkan lapisan tipis yang campur bahan kimianya tadi itu lepas terus campur ke minuman. Jadi nggak boleh. Makanya kalau botol mineral ketinggalan di mobil karena di situ gampang panas kalau parkir, ya itu kalau dikonsumsi nggak baik. Next. Kenapa? Dia akan pemicu penyakit kanker Ibu. Ini sebenarnya properti di cafe Ecobrik yang dikelola Sanggar Hijau. Jadi kalaupun sudah nggak baik, ini bisa untuk bangunan. Rencananya kami ingin bikin sekolahan alam. Jadi kalau jenengan tidak sakit memanfaatkan Ecobrik, mbak aku gawe tapi aku harus pegah aku bikin kayak gini, jenengan donasikan ke kami. Kami punya cita-cita ingin mendirikan sekolah alam dengan bangunannya pakai Ecobrik. Nanti diluluh Bu, nanti itu untuk bangunan. Luluhnya harus tanah Bu, tidak boleh untuk semen yang pada umumnya. Ya itu bagian dari step berikutnya. Kami sudah pernah membuat bangunan yang ramah lingkungan. Kalau jenengan nanti ke situ Bondo, di Pantai Bentar Probolinggo ya Bu. Nah Pantai Bentar tempat publik, saya pernah membuat di sana sebuah taman disupport oleh PT Python. Jadi kalau jenengan rekreasi sana cari taman Ecobrik mana,
Nah itu ada 2000 ekobrik yang kami gunakan di sana bersama 200 relawan untuk membuatnya. Oke. Nah bagaimana caranya? Next, bahan-bahannya itu ini ya. Oke. Bekas paket, kadang masa pandemi ini harus beli bahan, terus masker, sarung tangan yang plastik ya, itu saged dimasukkan. Nah, mari kita praktek sekarang ya. Cara-caranya biar saya juga langsung nerangkan semuanya. Nanti boleh ya Bu ya. Jadi pulang dari sini jenengan sudah bisa. Ya, nek wonten sing punya ungu titip, tapi bukan berarti belanja lalu nyari kresek loh yang baru ya, tetap bekas. Nah itu prinsipnya untuk buat ekobrik. Nah ini jadi pola. Pas kebetulan juga langsung dilem ya Bu ya, berikutnya ada, terus iso disatukan di pola. Dijejenon. Ada yang segitiga. Nah ini yang segi 6. Ini balik lagi ya. Nah ini yang segitiga. Nah segitiga pas polanya punya tengahnya itu ada 3. Nah satunya dibuat variasi. Sebenarnya ini sama itu tuh kabelnya. Baik, nanti dijelaskan manfaatnya. Oke, sekarang kresek dulu ditaruh ya. Jangan yang kemasan padat. Jadi plastik itu ada 2 Bu ya. Nah, kalau yang kayak gini, bawahnya aluminium, ya belakangnya, ini namanya plastiknya nggak tebel atau hal kalau istilahnya orang global economy ini yang fleksibel. Nah, ini sama ini tuh harus bersatu, maksudnya campur. Ya, ini tuh nanti memadatkan sifatnya, lebih memadatkan. Kalau ini menambah berat volume ekobrik, jadi harus bareng-bareng. Masker juga itu fleksibel, maksudnya yang tipis. Nah ini harus digunting-gunting, ini disobek-sobek aja untuk mengisi celah. Dan yang penting harus dasarnya dulu. Setelah dirasa, oh warnanya sudah agak tinggi, baru diisi plastik sembarang. Kalau bertanya bagaimana benar apa tidak, tanya yang pakai kaos ekobrik ini ya, warna hitam. Ada Mbak Septin, ada Mbak Rafika. Septin ini lulusan dari Fakultas IPA. Nah, Rafika ini pertanian. Jadi erat kaitannya sama permasalahan lingkungan, juga ikut membantu dengan. Labelnya botol Ibu, labelnya botol. Nah, bisa diambil labelnya botol, juga bisa masuk ke botol ekobriknya. Nah, disobek. Labelnya bisa diambil, ini juga dimasukkan ya, karena dia tahu dengan proses. Nah, saat mendorong itu tuh diselipkan di sininya Bu, jadi didorong di sampingnya, didorong di sampingnya seperti ini. Nah, tidak di apa tekan-tekannya nanti dengan
nggak pakai gendang-gendang terus gitu ya. Diselipkan ke samping, digesekkan sama dinding dari pondok itu sendiri. Nah, seperti itu. Pastikan dasarnya ini kuat. Nah, setelah itu baru diisi plastik yang jauh. Ada yang ditanyakan? Oke, praktek langsung monggo. Tipsnya lagi, tidak boleh ditekankan terlalu lama di lantai atau tempat yang keras. Nanti penyok. Jadi kita tahan. Nah, kalau kuat bisa ditahan di ya di bagian tubuh jenengan supaya tidak penyok. Nanti kalau nggak cantik kita juga males orang bikinnya. Kalau tidak kuat lagi, saya pernah ngajari lansia. Nah ini dibalik, ini yang didorongkan ke lantai. Nah jangan bisa seperti itu. Kalau butuh plastik, plastik silakan. Karena nanti bareng-bareng ya Bu, campur. Maksudnya yang keras, plastik yang keras atau yang aluminium foil tadi dimasukkan. Nanti yang isi celah atau kadang-kala bungkus-bungkus pakai juga dengan tanpa sadari semua bahannya adalah plastik. Ini kalau dirosoki atau didaur ulang di bank sampah nggak bisa, nggak ada yang mau terima. Kalaupun ada tukang rosok yang terima, itu kemarin kita telusuri dipakai bahan bakunya pabrik tahu. Jadi mereka tidak beli kayu, jadi culan-culan plastik atau apa ya, yang nggak sulit didaur ulang ini ternyata dibakar. Gitu. Nah ini seperti ini. Maka kita bisa stop polusi itu lewat eco-free yang kita buat. Di dalamnya itu. Terus dengan bisa bayangkan semakin padat semakin banyak plastik yang terselamatkan. Kami pernah menghitung satu botol ini 150 bungkus mie instan bisa masuk. Bukan berarti dengan harus konsumsi segitu ya. Nah itu tuh pernah kita hitung gunting-guntingannya apa itu? Mie instan tadi jumlahnya 150 itu bisa masuk. Jadi kita bisa menyelamatkan banyak plastik untuk tidak meracuni lingkungan. Bungkus permen, bungkus kopi, ya, bungkus yang kemasan kecil-kecil itu. Nah, itu masker. Kalau tadi masker sudah dijelaskan harus dicuci dulu, ya. Kemudian dijemur, kering baru dipotong-potong. Kalau kemasan yang kecil-kecil itu misalnya kopi, apa perlu dicuci? Apa langsung digunakan seperti itu?
Nggih, matur nuwun. Sekaligus untuk informasi tadi, yang pertama harus dicegah ya, tidak harus karena bikin ekofrik, di situ beli sabunnya rentengan ya, yang kemasan kecil-kecil ya, terus bumbunya ya yang kecil-kecil, jangan seperti itu. Tetap harus dicegah, kita kurangi. Terus tidak usah nyari bahan yang kebablasan terlanjur kita hasilkan ya, itu bisa dimasukkan. Kemasannya harus digunting supaya nanti jumlahnya yang bisa masuk banyak. Terus kalau ada sisa-sisa kopinya, bumbunya, kalau tidak selengket dan sekotor itu bisa bilang aja, pastikan itu kering, nah baru bisa dimasukkan. Kenapa? Karena tidak kita mencegah memunculkan jamur di situ. Kalau ada jamur nanti merantau dan kita bikin sampah baru di akan datang. Itu di prinsipnya ekofrik ya. Nah, bagi yang isoman tadi memang si masker dicuci ya, yang memang positif. Tapi yang jenengan merasa baik ya, saya rasa digunting aja cukup langsung. Nah itu bisa masuk. Nah kalau jenengan beli soto bekasnya nempel-nempel di situ, sausnya banyak, sambelnya misalnya, jenengan harus effort, harus mencucinya. Nah baru dijemur. Tapi kalau merasa gila bekasnya rempah-rempah itu bisa bersih, sudah cukup. Pastikan kering ya, betul ya, betul kering. Nah mudah, sederhana, bisa dilakukan di rumah sambil nonton TV. Ngomongin tentang sinetronnya, gunting-gunting, dan tidak harus langsung jadi, jangan pusing. Wah, ternyata stres, banyak plastik yang bisa diselamatkan ya. Cukup saya ini bikin satu botol ekofrik itu bisa 4 bulan, 5 bulan baru jadi. Itu juga sangat butuh konsumsi saya gitu. Jadi ini di kantornya Sagarijo juga ada kantor yang bekasnya kemasan, karet, terus kalau beli buku lusinan kayak punya plastik, nah kita tanggung jawabnya di sini. Nanti kalau orderan baru dimasukkan ke ekofrik. Jadi tidak harus selalu jadi dan harus cari-cari plastik yang banyak, cukup dikonsumsi lingkaran rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, hari ini ada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang. Yang saya hormati Bapak Lurah Sambong ya. Beserta Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sambong. Yang saya hormati Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, seluruh tim, dan kebetulan juga salah satunya menjadi narasumber hari ini Mbak Santi, terima kasih, bersama timnya dari Sagarijo. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai para kader Tim Penggerak PKK Desa Sambong Kecamatan Jombang. Tepuk tangan untuk para kader. Hari ini luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih juga saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Pak Lurah yang sudah memfasilitasi tempat berikut para kader, menghadirkan para kader untuk kegiatan program kerja dari Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Ini saya harapkan kegiatan hari ini tidak sekedar sebuah kegiatan keterampilan 1 jam belaka yang kemudian seolah-olah dapat nilai selesai. Tetapi bagaimana spirit
kegiatan hari ini bisa menjadi sebuah budaya bagi panjenengan semua, terutama para kader, untuk bisa menerapkan di rumah tangganya masing-masing. Wes pokoknya yang ono sampah plastik dikelompokno, kok meneng-meneng diguntingin, nek karo ndelok TV dikelompokno dhisik, nek durung cukup dikelompokno langsung dimasukkan dulu, dikelompokno sampai pelan-pelan. Tidak perlu langsung harus, tadi Mbak Santi sudah bilang tidak perlu 1 hari langsung jadi. Karena sebenarnya spiritnya adalah tidak membuat produk. Gitu ya Mbak Santi. Spiritnya adalah tidak membuat produk, tetapi bagaimana panjenengan menyelamatkan bumi dengan mengumpulkan sampah plastik supaya tidak dibakar, tapi dijadikan seperti ini. Itu tujuannya. Kenapa? Karena pembakaran plastik ini akan menjadi sumber pencemaran. Kita ini sudah merasakan susahnya mengalami pencemaran di 2-3 tahun ini. Terasanya itu sekarang. Kalau pencemarannya pencemaran udara, enggak apa-apa lah. Ini pencemaran penyakit virus COVID-19, ya kan? Ibaratnya kita ini sedang mengalami masa alam ini ada pencemaran virus. Nah, padahal tanpa sadar sebelum ada COVID pun pencemaran sudah banyak terjadi di lingkungan kita, tapi kita menganggap itu sepanjang tidak membahayakan, dianggap tidak membahayakan kesehatan, diremehkan. Padahal dampak cemaran yang bertahap ini justru jangka panjangnya lah yang menjadi berbahaya. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadi ibu-ibu, anggaplah ini tadi kegiatan membuat ekobrik ini adalah bahwa panjenengan merasakan pertama melatih kesabaran yang jelas ya. Bagaimana panjenengan itu dilatih untuk, apalagi kalau sudah diterapkan nantinya, panjenengan dilatih sabar untuk memilah sampah plastik, guntingi kecil-kecil ya. Yang kedua jelas ini sebagai upaya penyelamatan alam. Tadi sudah disampaikan banyak tentu saja sama Mbak Santi. Yang ketiga, wis kroso, mari nglebok-nglebok nang ngene keringetan apa enggak, Bu? Olahraga napa mboten? Jenengan nek dikon mlaku 5 kilo gelem tangga? Gelem tangga 5 kilo mlaku? Mboten, wis enak ngono ya, padha olahraga ya. Ya, itu. Jadi kita maknai seperti itu dan dijadikan budaya. Nah, apalagi kalau memang sekarang di sini sudah ada yang namanya TPS 3R, ya. Harusnya ini bisa menjadi semangat yang lebih untuk panjenengan semua. Wes aku nawa itu nyelametno bumi, nyelametno lingkunganku, nyelametno anak turunku. Ini yang paling penting. Ya. Nah, kalau sudah jadi budaya yang awalnya diterapkan pada kader, kedepannya harus bisa sampai ke titik sel yang paling kecil, yaitu masyarakat individu. Semua masyarakat di Sambong kalau bisa sudah mempunyai budaya yang sama-sama panjenengan. Nanti pasti mikirnya, Bu lah nek terus wah kayak koyo ngene digawe apa banyak. Tadi saya sudah banyak memberikan ide kepada Bu Lurah, ya. Karena ini ibaratnya adalah bahan dasar untuk bisa menjadi apapun dari kursi iso. Bahkan tadi saya sampaikan iki lho Bu Nikmah. Coba bayangkan kalau ini kita pakai ini seolah-olah adalah batu bata yang kita manfaatkan untuk membuat taman. Biasanya nek taman itu ana pembatas sehingga batu bata. Ya pakai aja ini dibalik. Dijejer-jejer. Ya. Lurus napa mboten? Nah, dapat penyelamatan lingkungannya, dapat KRPL dapat, jalan semua. Jadi jangan sampai kita ini punya kehidupan yang merugi. Manfaatkan betul semua waktunya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, nek blonjo iku
wis nggawa tas dhewe apa jek gawe kresek? Loh. Saya sudah tidak pernah Ibu pakai kresek. Tanya sama Mbak Dwi. Saya paling cerewet kalau di mobil tidak ada kantong, tidak ada tas untuk belanja. Saya paling cerewet. Kenapa? Gerakan kecil ini mungkin hanya satu orang di keluarga saya. Tapi bayangkan kalau semua keluarga melakukan hal yang sama, kita hitung bersama. Masyarakat sambung dek kene ono 1000 Pak, Kakak. 3.000 ya, 3.000 kakak. Katakanlah belanja besar, kita nggak usah ngomong belanja yang kecil-kecil dulu. Belanja besar sing nang Bravo lah, nang Indomaret lah nanti. Iku katakanlah saulan ping 3. 3.000 kresek loh Bu. Iku pirang gram bisa. Berapa ribu kresek? Berapa pak kresek? Sampai ngitungnya dek ngono carane. Jangan ngitung alah wong aku kan mek ijen Bu, kayak plastik sitok ae lho. Itu ngomong kresek. Borong nek awake dhewe tuku produk itu semua ada plastiknya. Ojo ngono wong tuku kemiri aja dilebokno plastik. Leres napa mboten? Nah, ini yang kita kurangi betul makanya. Nah, ini harus dimaknai, kita ini membayangkan, menghitung itu global. Jangan sedikit. Begitu kita ngeloh, iya nek misalnya sampah di jarno gunung lah, meneh anak turunku turun nang ndi nek wis dibeki sampah kabeh. Lha napa mboten? Panjenengan itu ikhlas napa mboten menawi punya anak turun yang tinggalnya sama sekarang di mana Mbak Santi yang Jakarta itu yang di Bandar Gebang ya? Ya, Bandar Gebang itu kan tempatnya TPA gede. Tapi karena lahannya terbatas, akhirnya semua orang masih tetap memaksakan tinggal di sekitar situ. Bayangkan, penjenengan ikhlas kalau anak turunnya tinggal di seperti tempat seperti itu. Betul ya? Nah, kalau tidak ingin kita kurangi, kita lakukan mulai sekarang. Sebelum kejadian yang di Jakarta itu merembet ke Jombang, jangan sampai terjadi. Kita mulai dari gerakan kecil, gerakan yang kita lakukan sendiri. Tidak bisa kita menzerokan atau membuat nol penggunaan sampah plastik, setidaknya mengurangi. Yang pertama, hari ini kita sudah lihat tidak ada lagi air kemasan. Di Kabupaten Jombang, setiap pertemuan PKK sudah tidak pernah ada lagi minuman kemasan, semua pakai tumbler. Piye Bu sing lali gak nggawa tumbler, kami menyediakan galon juga gelas. Jadi gantian. Itu yang kami lakukan dan kami konsisten 3 tahun ini sampai hari ini kami konsisten melakukan itu. Saya yakin Sambong bisa. Kemarin pengalaman ketika saya studi banding di Sleman, setingkat Sleman untuk kegiatan yang kedinasan sekalipun tingkat kabupaten minumannya gelasan teh seperti ini. Serius ini Bu. Ya waktu itu Bu Nikmah ikut apa enggak? Enggak ikut ya? Ikut ya. Nah, saya 3 kali ke Sleman, ke dinas PPPA, kemudian ke Dekranasda, sama di desa PKK desa seperti ini. 3-tiganya itu sama, tidak ada minuman kemasan. Komitmen inilah yang harusnya kita tiru. Kalau PKK kabupaten sudah tidak ada lagi minuman kemasan, sampai tingkat desa, mulai kecamatan sampai tingkat desa harusnya juga seperti itu. Sanggup? Loh, sanggup? Saya kalau ada yang bilang insya Allah agak gimana gitu ya. Soalnya nek wis ngomong insya Allah itu podo karo semoyo. Ya, ndak komitnya. Tapi kalau bilang sanggup, saya akan berupaya mengerjakan masalah saya kadang-kadang tidak bisa menghindari. Ya wis iku insya Allah. Kan begitu. Tetapi dimulai dari diri sendiri. Ngoten ya ibu-ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan hari ini untuk panjenengan semua.
mudah-mudahan juga Sambong ini ke depannya di tengah kondisi yang kita tidak bisa menghindari adanya polusi udara ya, kita di jalan raya yang seperti ini sudah polusi udara Bu. Belum kemudian karena dekat pasar besar, sampah-sampah itu juga luar biasa baunya, leres apa mboten? Nah, kalau kita tidak mengurangi, apakah kita pilihannya hanya dua, nambahi atau mengurangi? Itu saja. Kalau kita berbuat hal yang sama maka kita menambah polusi, tapi kalau kita mengurangi itu berarti kita jangan berbuat hal yang sama. Doa ibu-ibu sekalian, sekali lagi matur suwun untuk semua pihak yang sudah terlibat pada hari ini. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkarya, mengembangkan kreativitasnya tidak hanya hari ini tapi ke depan dan menularkan kepada anak cucunya. Matur nuwun, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.